Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama gue Bang Guns. Dan kita masih tetap di channel Layar Bang Guns. Oke teman-teman, gue mau di konten kali ini, di segmen kali ini, gue mau berbagi cerita yang pernah gue alamin, sedikit horor. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, sebelum kita masuk ke ceritanya, boleh di subscribe dulu. Dan kalau misalkan memang ada kritik dan sarannya, boleh di kolom komentar. Dan buat teman-teman nih, diingat, bagi teman-teman yang mau berbagi pengalaman cerita tentang kehidupan, mistis, horor di channel Layar Bang Guns, boleh di DM di Instagram di bawah ini. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Pada suatu hari, gue jalan-jalan sama teman-teman gue itu ke salah satu villa di Puncak. Itu tepatnya di Megamendung sih. Jadi gue biasa kan ya, setiap 1 tahun sekali itu pastilah acara internal atau gathering lah. Kita entah ke puncak, entah kemana gitu, kita sewa villa gitu ya, bareng-bareng tuh. Jadi waktu itu gue jalan-jalan itu ke villa sekitar kurang lebihnya 3 mobil. Ya kurang lebihnya 20 orangan lah. Nah, sebelum gue dapet villa, jadi itu gue biasa sama temen gue itu survei. Memang terlebih sering gue dan temen gue ini survei villa. Nah, pada suatu hari gue janjian lah sama temen gue, Cuk, ayo kita survei villa gitu, mumpung libur, ayo gas cuk. Nah, gue survei biasanya pakai motor, tapi gue pakai mobil untuk kali ini. Di sini serunya. Jadi gue survei nggak cuma berdua doang, temen gue ikut sama istrinya dan anaknya. Anaknya itu baru berumur 2 tahun. Pagi hari gue berangkat sama teman-teman gue, tiba mobil, masuklah tol. Nah, ketika masuk di tol itu gue nggak sampai kayak dibikin linglung gitu bro. Nah, itu ternyata gue baru sampai di Sentul. Gitu. Dari awal aja gue udah merasa aneh. Itu sadar-sadarnya di jalan, nggak tahu memang nyasar, nggak tahu ini ya, tapi nggak mungkin lah kalau nyasar. Apalagi di daerah Bogor aja gitu ya, nggak mungkin juga kita nyasar, apalagi aksesnya keluar tol gitu, pasti kan tahu gitu ya. Nah, udah muter, sadar-sadarnya itu sekitar jam 3 sore. Oh, ini daerah sini gitu. Akhirnya dari situ barulah buka maps. Oh iya, kita baru di daerah sini. Dan alhasil kita lanjutkanlah perjalanan. Jalan sampailah ke puncak, wilayah Puncak Megamendung. Dan itu gue dapet rekomendasi villa pertama yang gue survei dari adiknya temen gue. Jadi adiknya temen gue itu pernah pakai villa itu, cuman udah 1 tahun yang lalu lah gitu ya. Jalan lah, lanjutin. Nah, situ kan yang komandoin akses jalannya itu adiknya temen gue nih. Masuk, posisinya ada di mana cuk? Gitu kan ya, gue tanya ya. Kok nggak sampai gitu? Padahal udah masuk dari gang. Iya cu, di atas lagi. Masih terus ke atas, pokoknya deket pondok pesantren. Naik ke atas, dan itu nyatanya dari pinggir jalan aja, dari jalan utama ke masuk villanya itu hampir 1 jam. Kalau nggak salah itu posisi belakang, kalau dilihat dari
pergunungannya ya, itu adanya kita di belakang puncak 2 Jonggol, cuman di baliknya gitu, di balik gunungnya. Sampailah ke lokasi villa pertama. Itu jalannya memang awal itu kita melewati pemukiman ya, sampai ada di paling ujung di atas itu terjal banget bro. Jadi ke kanannya itu jurang, ke kirinya itu memang gunung gitu, pohon-pohonan. Nah teman gue yang bawa mobil nih jalan naik, set. Villanya itu bangunan tempo dulu. Jadi masuk villa itu udah rumah villa itu ya, itu udah kayak kitchen set. Nah kesana baru lowong seperti itu. Nah itu banyak kamar. Kan sebelum masuk ke villa, jadi baru masuk gerbangnya nih, gue lihat-lihat sekeliling kan sama teman gue. Itu posisi jam 5 sore. Wah cuk, enak juga nih, seru, kata temen gue gitu. Iya seru, cuman gak tahu nih kalau malam kayak gimana gitu, karena kan gue masih jam 5 sore ya, itu pun udah lumayan rada gelap. Ya udah, kita cek aja lagi gitu kata teman gue. Oke lanjut. Nah posisi saat itu gue belum nemuin si penjaga villanya, gue tungguin. Jadi gue ngobrol sama adiknya temen gue nih, yang mana yang jaga villa gitu, penjaganya yang mana. Iya cu, kakek-kakek cu, penjaganya cu. Cuman nggak tahu nih, gue cari-cari nggak ketemu gitu. Karena jadi pas masuk gerbang itu cuma ada 3 rumah. Yang 2 itu villa, yang 1 itu villa, yang 1 itu aula, dan yang 1 itu rumah yang penjaga. Nah hari udah mulai gelap tuh, jam 5:30. Jam 5:30 mau menjelang maghrib. Oke lah, gue nunggu sambil cek lokasi villa. Kira disamperin lah tuh sama seorang anak muda. Ada apa ya A? Kira kan temen gue deketin nih. Iya mang, ini mau lihat-lihat villa. Cuman dari tadi nggak tahu nih yang jaganya si kakeknya, biasanya ada di sini. Karena dulu saya pernah pakai villa ini sama si kakek. Gitulah kata adiknya temen gue tuh. Oh, si kakek udah nggak jaga villa A gitu. Loh terus yang jaga siapa sekarang, kata temen gue di percakapan sama si anak muda ini. Sekarang saya gitu. Oh sekarang si Mamang, kata temen gue kan. Iya, sekarang saya yang ngelola. Terus si kakeknya kemana A? Si kakeknya kemana mang gitu kan, kata teman gue ini. Nah kakek itu bapak saya, baru 3 hari meninggal. Innalillahi. Di situ gue merasa ada yang aneh cu. Pas baru datang masuk ke gerbang villa, jadi gue melihat di situ ada seorang kakek-kakek. Kan di awal si teman gue ini belum ngomong sama gue kalau yang jaga itu kakek-kakek. Jadi gue nggak tahu, mungkin orang lewat gitu kan. Tapi itu adanya di aula. Jadi posisi villa, aula itu hanya dibatasi dengan kolam renang. Oke, gue abaikan, skip gue sampai di situ. Jadi teman gue ini ngelanjut bincang sama si mamangnya. Ya udah mang, bisa dibuka nggak villanya? Kita mau cek dalamnya nih. Gitu kan kata teman gue kan. Boleh A. Oke, dibukain lah tuh pintu villa. Dibukain, cek, trek. Wah, itu suasananya beda cuy. Jadi pas masuk itu langsung kayak kitchen set, dan itu gelap banget karena bangunannya pun bangunan tempo dulu ya.
bingkai-bingkai pajangannya itu masih kayak tempo-tempo zaman dulu, tempo-tempo orang Belanda cu. Oke, nggak masalah, langsung lah cek kamar. Gue bilang sama teman gue ini, cuk, kok tempat tidurnya gini ya? Kenapa cu emangnya? Emang lu belum ngeliat kamarnya? Gue gituin. Belum, gue baru ngeliat ruang tengah sama dapur gitu ya. Emang kamarnya kenapa cu? Kata temen gue, lu lihat dah. Jadi ntar gue lihat. Pas dilihat, itu kamarnya itu kayak tempat tidur rumah sakit zaman dulu cuy. Wah, teman gue ini ngomong lah ke gue, wah iya, kayaknya tempat tidurnya nggak banget cu. Nah di situ, kalau teman gue yang satu ini kan, kalau ngecek itu survei villa itu pasti semuanya digeledahin ya, digeledahin tuh sama teman gue yang satu. Nah teman gue ini ada satu kamar yang nggak bisa dimasukin sama dia. Mang, kamar yang pojok kuncinya mana ya? Saya mau lihat. Oh, yang pojok ya, A? Yang pojok nggak boleh diisi, A. Itu amanat dari bapak saya. Nah akhirnya dari situ, itu menjelang maghrib jam 6. Nah teman gue yang bawa anak kecil ini, dia tahu-tahu dia nangis, anaknya nangis itu nggak berhenti, histeris lah pokoknya nangisnya. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin anak kecil matanya lebih terbuka ya. Jadi posisi villa itu bawahnya itu persawahan luas, memang view-nya bagus. Nah atasnya itu di belakang villa itu langsung hutan belantara cuy. Jadi posisi di paling atas. Karena berhubung udah mau maghrib juga ya, kira gue rempukin tuh, yaudah yuk, udah maghrib nih, mau maghrib bentar lagi, kita masih mau lihat villa satu lagi. Yaudah yuk, kira gue pamit lah tuh sama si mamangnya, Mang nanti kalau misalkan kita oke, kita hubungin ya. Jadi gue udah tukeran kontaknya gue udah tukeran gitu ya. Kayak nggak apa-apa gitu. Jalan lah tuh, di perjalanan aman-aman aja cuy. Nah, singkat cerita, gue sampai ke villa yang kedua nih. Ada nggak jauh dari situ sih lokasinya. Nah di situ gue survei aman-aman aja, normal, bagus gitu ya. Jadi sub villa itu cuma ada 2 villa. Yang satu untuk yang punya gitu ya. Di situ ada lapangan mini soccer dan ada kolam renang dan juga ada saung-saung gitu lah, ada perkebunan kecil lah, mungkin milik pribadi ya. Gue ngecek lah tuh villa-villanya, normal ya, kita cek normal. Oke, singkat cerita gue pulang aman. Jadi gue survei villa itu 1 minggu sebelum villa itu gue mau pakai cuy. Sampailah di hari H, kita prepare itu, kita berangkat 3 mobil sampai ke lokasi pagi jam 10. Sampai di villa biasalah tuh, karena ada yang udah berkeluarga juga ya, yang perempuan itu masak gitu, anak-anak kecil pada main ya, gue juga sama gitu, pada jagain anak kecil, terus gue main juga, gue berenang kayak gitu, normal lah. Nah temen gue ini turun nih ke bawah ke kebun cabai, bagus-bagus kan, cakep-cakep, merah-merah gitu ya. Dipetik lah cabai itu sama dia. Cabai itu dipetik, dikasih nih ke ibu-ibu. Wah ibu-ibu seneng banget dong, ya kan, ada tambahan cabai buat masak nih. Masak lah tuh, dikasih ke ibu-ibu. Hari menjelang malam, udah gelap, kita prepare dong, udah preparein kita tuh buat bakar-bakar ayam, bakar sosis, bakar bakso segala macemnya lah. Itu kita bakar-bakar itu di pinggir kolam renang, di tempat mini soccer, sampingnya kolam renang gitu ya. Nah di situ nyanyi-nyanyi, gitaran. Itu temen gue ada yang baru datang nyusul, itu jam 11 malam.
nyusul sama bokinnya, masuk dia ke villa. Ya udah, cuman dia nggak gabung sama gue nih yang cowok-cowok gitu ya. Dia di villa sama ibu-ibu sama karena ada bokinnya mungkin ya. Bokinnya belum kenal sama gue orang juga gitu. Ya bakar-bakar, akhirnya kurang bumbu nih. Nah si teman gue ini ngajak gue, "Cuk, ngapain? Bumbu ini kurang lagi, kayaknya kurang ajib," gitu kata temen gue ini. "Terus ke depan yuk, kita nyari bumbu gitu, kayaknya nggak enak gitu, kalau kurang ada yang kurang aja," gitu kata dia. Ya udah yuk gitu. Nah, biasa teman gue ini emang tukang palak. Kalau di gue lagi pada kumpul-kumpul, dia yang biasa malak-malakin maksudnya. Oke, yaudah yuk jalan. Itu jam 11 malam cuy. Ya kita jalan, kita ke villa dulu. Jadi villa posisinya ada di atas, kita tuh di bawah di dekat kolam. Villa di atas, kita naik. Nah arah naik ke villa itu tangga, terus akses itu ada pohon tetehan cuy, sekitar setengah meter lah ya, setengah meter lah tingginya ya, jadi kayak pagar gitu cuy, ngegang kayak gitu. Ini villa dan ini ada sekitar jarak 1 meter buat jalan kaki, terus ada pohon tetehan gitu ya yang setengah meter itu tingginya, tangga seperti itu. Jadi kayak akses jalan lorong gitulah, pakai pohon tetehan. Tapi villanya minjem kunci motornya si inian gitu, kata temen gue nih yang baru datang gitu, yang baru datang minjem motornya dia aja gitu, pakai motor dia karena paling depan parkirnya. Oh ya udah, gue masuk dalam ya gitu. Gue masuk tuh ke villa. Nah dia tunggu di depan villa tuh. Akhirnya dia teriak-teriak, "Cuk, buruan lah, ngambil kunci aja, lama banget," gitu kan kata dia kan. "Iya ntar dulu, lupa naruhnya nih, lagi dicari," gue gitu dari dalam villa. Akhirnya gue keluar, "Ngapa sih lu buru-buru banget lu, orang lagi nyari kunci juga." Gue ditongolin sama pocong. "Yang bener lu," merinding gue. "Iya tadi makanya gue teriak-teriak ngomong ke gue kayak gitu kan." "Gimana cok?" Ya gue takut tapi penasaran nih. "Itu di samping." "Samping mana?" "Samping pohon tetehan." "Lah kok bisa gitu?" "Iya kan tadi pas lu di dalam, gue kan di depan tuh, gue sambil ngerokok, lu ngambil kunci, nah itu tahu-tahu ada putih cuy, bus gitu kan putih. Gue nggak tahu itu apa, tahu asap pokoknya, bus gitunya asap. Nah itu yang gue teriak pertama, panggil lu. Terus yang gue teriak kedua, tahu-tahu dia ada di pohon tetehan. Di pohon tetehan dia nongol gitu kata dia. "Wah yang bener lu bohong, gue nggak percaya." "Beneran gua, ngapain sih gue bohong," kata dia. "Tapi lu berani itu, bohong kali lu." "Ya mau gimana lagi," gitu dia. Yaudah jalan. Nah itu gue cerita sama dia tuh sambil di jalan, gue sambil naik motor. Di jalan beli bumbu kan. Nah pas balik, gue udah dapat bumbu itu, balik gue nyampe villa lagi kan. Jadi teman gue ini jalan duluan tuh, yang kan kayak ngegang gitu ya. Nah di situ baru gue masuk, buka pintu villa, trek, pintu gerbang villa, trek, set. Itu ada yang lewat cuy, gede tinggi cuy, wah hitam, seret, wah suges. Gue pikir suges aja nih gitu. Suges nih cerita yang tadi. Gue lanjut lah jalan masuk, teman gue udah duluan. Nyatanya cuy di situ, di pojokan, hitam, gede, tinggi, matanya merah. Wah, lari gua. Waduh, lari. "Kenapa lu?" Enggak ada apa-apaan." Nah, gue lari nggak ke dalam villa cuy, gue ke teman-teman gue yang lagi pada bakar-bakar. Pas lagi bakar-bakar nih,
musik gitaran gitu ya. Nah temen gue yang satu ini tahu-tahu lari naik ke atas villa. Wah, gue mikir yang teman gue yang lain tuh nggak pada tahu ya. Jadi di situ, wah, gue mencoba menikmati sesaat dulu. Gue langsung naikkan ke atas. Udah tuh. Akhirnya, ya teman-teman gue ngelanjut di bawah itu pada bakar-bakar. Bodoh lah, gue tinggal gitu. Tahu pagi kan tuh. Nggak tahu udah tuh ceritanya teman-teman gue. Gue ngobrol nih sama si teman gue yang semalam gue beli bumbu ini. Lu malam kenapa? Semalam kenapa gitu? Iya, gue kayak diikutin terus. Wah, gak enak banget gue. Dan lu, gue gituin kan. Lu kan orangnya iseng, mau ngapain lu gitu gue. Bisa sampai kayak gitu, emang lu doang. Pas pulang gue juga diliatin. Pas pulang beli bumbu, gue bilang gitu kan. Ke temen gue nih pas pagi nih gue ngobrol, gue sambil ngopi gitu kan. Iya cuy. Gue kemarin pas baru nyampe metik cabe. Ya orang gue lihat cabe bagus-bagus banget ya. Gue pikir, wah lumayan nih gue kasih ke ibu-ibu gitu ya. Di situ gue memang gak bilang-bilang permisi cuy. Lu sih metik aja lu kayak punya nenek lu aja, gue gituin kan. Ya namanya orang gak tahu kata dia. Terus sekarang gimana nih? Tapi tadi gue udah nemuin si tetehnya sih. Gue udah bilang sama si teteh, teh kemarin saya metik cabai di kebun buat bikin nasi goreng. Dibilang gitu kan teman gue. Oh ya udah nggak apa-apa, petik aja gitu. Nah dia bilang lagi, tadi gue udah ke bawah ke kebunnya tuh cabai berapa biji gue lemparin lagi di situ, kata temen gue. Pada intinya kita ambil sisi positifnya sih. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap, tata krama, harus permisi. Ya gue tidak menyalahkan teman gue, karena gue juga masih ceroboh gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi lagi. Oke, cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di share. Dan kalau ada kritik dan sarannya, boleh di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman mistis horor kehidupan, boleh DM di Instagramnya Layar Bangguns. Oke, cukup sekian sampai di sini. Nantikan episode-episode selanjutnya lagi. Kritik dan sarannya sangat gue tunggu. Thank you, gue Bangguns pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman para penonton dan pendengar setia channel Layar Banggun, cukup sekian sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Thank you.